Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok P4 akan mempresentasikan terkait tugas pendahuluan pada praktikum PPTI 3. Di sini kami beranggotakan 4 orang, ada Nurita Putri, Ridho Rizaldi, saya sendiri Wayal Hafiz, dan Nurun Alan Nurin Mubarok. Yang pertama ada line balancing. Metode line balancing digunakan untuk menyeimbangkan beban kerja antar stasiun produksi agar efisiensi meningkat dan idle time serta bottleneck berkurang. Setelah satu metode yang digunakan adalah largest candidate regular atau LCR dengan mempertimbangkan cycle time dan precedence. Contoh penerapan line balancing adalah penelitian pada lini assembling sepatu di automation sel PT UNP menunjukkan bahwa sebelum perbaikan efisiensi masih rendah 57,12% dengan delay time tinggi 42,88%. Setelah dilakukan perbaikan berupa perubahan layout dan redistribusi kerja menggunakan metode LCR, efisiensi meningkat menjadi 61,14%. Delay time menurun menjadi 38,86% dan produktivitas atau PPH naik dari 4,86 menjadi 6,43. Hasil ini membuktikan bahwa line balancing metode LCR efektif dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu menganggur, dan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada perancangan organisasi. Metode perancangan organisasi atau organizational design merupakan proses sistematis dalam menyusun struktur organisasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Metode ini mencakup pengaturan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja antar bagian dalam organisasi. Perancangan organisasi tidak hanya menentukan siapa melakukan apa, tetapi juga bagaimana koordinasi dan komunikasi dilakukan agar seluruh aktivitas dapat terintegrasi dengan baik. Tujuan utama dari perancangan organisasi adalah menciptakan struktur yang jelas, fleksibel, dan mampu mendukung strategi perusahaan. Dalam proses ini, perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti ukuran organisasi, jenis kegiatan usaha, lingkungan bisnis, serta teknologi yang digunakan. Selain itu, perancangan organisasi juga harus mampu menghindari tumpah tindih pekerjaan, memperjelas alur pengambilan keputusan, serta meningkatkan produktivitas kerja. Secara umum, terdapat beberapa pendekatan dalam perancangan organisasi, seperti struktur fungsional yang mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi, atau misalnya produksi, pemasaran, keuangan, struktur divisional yang dibagi berdasarkan produk atau wilayah, serta struktur matriks yang menggabungkan dua dimensi sekaligus. Dengan perancangan organisasi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta menciptakan sistem kerja yang lebih efektif dan adaptif terhadap perusahaan. Berikutnya adalah SWOT. Analisis SWOT yakni mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang menentukan kinerja perusahaan. Informasi eksternal mengenai peluang dan ancaman dapat diperoleh dari banyak sumber, termasuk pelanggan, dokumen pemerintah, pemasok, kalangan perbankan, rekan di perusahaan lain. Banyak perusahaan menggunakan jasa lembaga pemindaian untuk memperoleh clipping surat kabar, riset di internet, dan analisis tren-tren domestik dan global yang relevan. Selain itu, analisis SWOT juga dapat diartikan sebagai identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategis perusahaan. Peramalan, forecasting. Peramalan adalah proses sistematis untuk memperkirakan kondisi atau kejadian di masa depan dengan memanfaatkan data historis, pola, dan tren yang telah terjadi. Proses ini tidak hanya sekedar menebak, tetapi menggunakan pendekatan ilmiah melalui metode tertentu agar hasil prediksi terlebih rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, metode peramalan dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan ketika data historis terbatas dengan mengandalkan pendapat ahli, survei, atau intuisi, misalnya metode Delphi dan market research. Sementara itu, metode kuantitatif menggunakan data numerik dan
model matematis seperti moving average, exponential smoothing, dan regresi yang cocok untuk kondisi dengan data historis yang cukup dan pola yang jelas. Dalam penerapannya, peramalan memiliki peran penting di berbagai bidang. Di sektor industri, peramalan digunakan untuk menentukan jumlah produksi agar sesuai dengan permintaan pasar sehingga menghindar overproduction maupun kekurangan produk. Dalam manajemen persediaan, peramalan membantu menentukan jumlah stok optimal untuk meminimalkan biaya penyimpanan dan resiko kehabisan barang. Di bidang logistik, peramalan digunakan untuk merencanakan distribusi dan pengiriman agar lebih efisien. Selain itu, dalam pemasaran, peramalan membantu menyusun strategi penjualan dan promosi berdasarkan perkiraan permintaan. Selanjutnya adalah MRP, Material Recruitment Planning. Material Recruitment Planning atau MRP adalah sistem perancangan kebutuhan material untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu pemesanan bahan baku agar produksi berjalan lancar. MRP menggunakan 3 input utama, yaitu Master Production Schedule, MPS, Bill of Material, BOM, dan data persediaan inventory status. Prosesnya meliputi perhitungan kebutuhan kotor, kebutuhan bersih, hingga penjadwalan pemesanan. Plan order release. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan material, tepat waktu, mengurangi kelebihan stok, dan meningkatkan efisiensi produksi, meskipun sangat bergantung pada keakuratan data. Contohnya, dalam penelitian di PT Romi Violeta, MRP digunakan untuk menghitung kebutuhan bahan baku secara rinci berdasarkan hasil peramalan permintaan. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan lead time, safety stock, dan lot size sehingga diperoleh rencana kebutuhan material yang lebih optimal. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan MRP mampu membantu perusahaan mengendalikan persediaan dan menekan biaya secara lebih efisien. Selanjutnya adalah HPP, harga pokok produksi. Metode harga pokok produksi atau HPP adalah cara yang digunakan untuk menghitung total biaya yang dikeluarkan dalam proses membuat suatu produk hingga siap dijual. HPP mencakup seluruh komponen biaya produksi, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik seperti listrik, penyusutan mesin, dan biaya operasional lainnya. Perhitungan HPP sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan harga jual produk, menghitung laba, serta mengevaluasi efisiensi produksi. Secara umum, perhitungan HPP dilakukan dengan menjumlahkan seluruh biaya produksi selama periode tertentu, kemudian disesuaikan dengan persediaan barang dalam proses dan barang jadi. HPP dapat dihitung menggunakan beberapa pendekatan, seperti full costing, memasukkan semua biaya produksi, baik tetap maupun variabel, dan variable costing, hanya memasukkan biaya variabel. Tujuan utama metode ini adalah memberikan gambaran biaya produksi yang akurat agar perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat terkait penetapan harga, pengendalian biaya, dan perancangan keuntungan. Selanjutnya adalah perencanaan kapasitas. Metode perencanaan kapasitas atau capacity planning merupakan pendekatan dalam manajemen operasi yang digunakan untuk menentukan jumlah kapasitas produksi yang dibutuhkan agar perusahaan mampu memenuhi permintaan pasar secara optimal. Kapasitas yang dimaksud meliputi berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, peralatan, fasilitas, serta waktu produksi. Tujuan utama dari perencanaan kapasitas adalah memastikan bahwa kapasitas yang dimiliki tidak terlalu kecil, sehingga menyebabkan kekurangan produksi dan tidak terlalu besar yang dapat menimbulkan pemborosan biaya. Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menjaga tingkat pelayanan kepada pelanggan, serta meminimalkan biaya produksi. Dalam penerapannya, perencanaan kapasitas dibagi menjadi berbagai jenis berdasarkan jangka waktu, yaitu jangka
panjang yang berkaitan dengan keputusan strategis seperti ekspansi atau pembangunan fasilitas baru. Jangka menengah yang digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian kapasitas dengan rencana produksi atau RCCP, serta jangka pendek yang berfokus pada penjadwalan operasional harian atau mingguan atau GRP. Selain itu, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan, seperti lead strategi yang menambah kapasitas sebelum permintaan meningkat, lag strategi yang menambah kapasitas setelah permintaan meningkat, dan match strategi yang menyesuaikan kapasitas secara bertahap mengikuti perubahan permintaan. Secara keseluruhan, metode perencanaan kapasitas sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan kemampuan produksi perusahaan agar kegiatan operasional berjalan secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok P4. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.